Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang terhormat Bapak Haji Hudiono selaku MPKU PCM Rogo Jambi, yang terhormat Direktur PKU Rogo Jambi Dr. Fuad, Bapak Ibu karyawan dan karyawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan duduk kita, niat kita di sini ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita banyak melakukan kegiatan amal ibadah. Namun kita juga harus menjaga amal ibadah itu jangan sampai amal ibadah yang kita kerjakan kita rusak dengan perbuatan kita sendiri. Kita sholat, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan puasa dan zakat, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan umroh dan haji, bagus. Tapi apakah dengan itu lalu amal kita menjadi banyak? Nanti dulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak satu amal. Merusak sholat kita, merusak puasa kita, merusak amal ibadah kita. Jadi nanti di akhirat kita ketika menunggu ganjaran atau pahala dari amal ibadah kita, ya Rabb, mana amal ibadah saya? Mana amal sholat saya? Hasilnya tidak ada. Oleh karena itu, apa 6 perkara yang penghancur amal ini, perusak amal ini? Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, tapi lupa dengan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kejelekan orang lain, tapi lupa dengan kejelekan yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang ketika dia sibuk dengan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dia lupa dengan kekurangan dan aib pada diri orang lain. Tapi sungguh celaka orang kalau dia sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi lupa dengan kejelekan yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain itu pertanda orang yang mati hatinya, dan itu akan merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk banyak
menghitung-hitung amal ibadah kita, dan kita dilarang untuk mencari aib dan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kadang-kadang kita nimbrung aja ketika ada orang ngomongin orang, padahal kita sendiri tidak tahu. Kita komporin, kita kipasin. Akibatnya aib orang, kejelekan orang kita buka-buka. Padahal muslim dengan muslim itu ibarat satu tubuh. Ketika terbuka auratnya, ikut malu kita bersama. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan pada diri saudara kita muslim, kitalah yang harus mengingatkan, bukan malah diomong-omongkan, bukan malah dicari kejelekannya. Memang kadang-kadang karena dengki, karena jealous, sehingga ingin dicari kesalahannya, ingin dibuka aibnya, ya, yang tidak ada diada-adakan, ya, supaya apa? Supaya hilang nama baiknya, hancur prestasinya. Ini dapat menghancurkan amal yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, ketika ada dua orang berselisih, kata Nabi, boleh bohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih ini. Boleh bohong kalau ada orang yang berselisih, itu dianjurkan untuk bohong. Misalkan ada A marahan dengan B. Kita datang ke rumah A, katanya sampean marahan. Iya, saya mangkel sudah. Muak lihat muka B itu. Kata kita, jangan begitu A. Barusan saya ketemu B, itu dia ngomong, dia kangen saat-saat berdua, minum es segelas berdua, ya, sebantal berdua sama-sama perempuannya. Kemudian benar. Kemudian A adem, kita ke B. B katanya kamu marahan sama A. Iya. Mangkel saya, marah saya. Enggak begitu B. Tadi saya ketemu sama A, katanya pengen ketemu sampean. Kangen masa-masa dulu, mengingat masa-masa dulu. A adem, B adem. Ya, bohong yang seperti ini itu mendapat pahala. Kenapa? Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Tapi kan mental-mental seperti ini kan langka. Yang enak kan ngomporin, yang enak kan kipasin. Ada A marah, A jadi nih sampean tukaran. Iya, le aku jadi sampean, tak kewampleng ya. Kita kan senang seperti itu. Kita ngomong ke BB, sampean katanya marahan sama A. Iya, aku mangkal aku ketemu A ikus waras-arasen. Aku yang ngono. Ikut-ikutan. Mental-mental seperti itu, ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, agama mengatakan ketika ada dua orang berselisih, kita boleh bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih itu. Jangan kayak kecambah. Cambah itu kan apa-apa ada, di soto ada, tahu isi ada, gado-gado ada, kecambah, ya, kecambah. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat menghancurkan amal ibadah adalah mencari aib dan kekurangan orang lain, sehingga lupa dengan aib dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Hatinya itu keras, hatinya itu kasar, ya. Tidak bisa dinasihati. Jadi nasihat itu ada yang dari luar diri kita, ada juga yang dari dalam diri kita. Ketika nasihat itu ada di luar diri kita, ya, kita berada di rumah sakit, kadang-kadang ada orang kaya pelit, ya, tidak ketulungan, sering berobat, ya, sering berobat untuk penyakit-penyakitnya, ya. Ada orang yang jahat, ya, matanya melotot, itu adalah bentuk nasihat di luar diri kita, nasihat dari luar. Lalu nasihat dari dalam yang ada pada diri kita, ini nasihat dari dalam.
perubahan-perubahan yang ada pada diri kita itu adalah nasihat. Dulu di kala remaja, rambut hitam, ikal berderai, punya lesung di pipi. Ketika senyum semua orang kagum. Dulu saat usia 25 tahun, 30. Tapi sudah 40 tahun, kemudian usia 70 tahun. Kalau kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang begitu menawan? Kemana keindahan yang begitu dipuji orang? Semuanya bergeser dan berganti oleh pergeseran waktu. Nah, oleh sebab itu beda dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu orang yang keras hati, tapi menerima kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua informasi itu menyebar ke pelosok Madinah. Terdengar informasi itu ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad itu meninggal, aku tebas batang lehernya. Marah Sayyidina Umar. Kenapa? Karena emosinya yang jalan, bukan rasionya. Kemudian ada seorang sahabat yang sangat bijaksana. Dia tidak ngomong langsung kepada Umar, tapi dia pidato. Kata Abu Bakar, ayyuhan nas, man kana ya'budu bi Muhammadin qad mata. Hai manusia, kalau kamu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Mendengar pidato Abu Bakar, Sayyidina Umar kemudian sadar bahwa memang saya cinta kepada Rasul. Saya cinta kepada Muhammad. Jangankan harta, nyawa saya korbankan. Tapi saya tidak menyembah Muhammad, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang keras hati tidak bisa menerima nasihat, itu dapat menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk banyak menerima nasihat. Sekali lagi, ada nasihat yang dari luar diri kita, ada juga nasihat yang dari dalam diri kita. Nasihat dari luar diri kita, saya sampaikan tadi, melihat fenomena, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, itu adalah nasihat dari luar diri kita. Dan perubahan-perubahan yang ada pada diri kita ini adalah nasihat dari dalam diri kita. Dulu kita lincah, ya, mau makan apa aja bisa, ya. Sekarang tidak bisa makan sate, takut kolesterol darah tinggi. Itu adalah nasihat dari dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah keras hati. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia dapat menghancurkan amal ibadah kita. Cinta kepada dunia boleh. Saya cinta kepada harta, silakan. Saya cinta kepada anak istri, silakan. Tapi ketika terlalu cinta itu yang dilarang. Karena apa? Kalau orang sudah terlalu over, terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan itu. Terlalu cinta kepada harta, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Terlalu cinta pada jabatan, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan itu. Maka terlalu cinta itu akan menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan. Memang sholatnya kita sholat menghadap Allah,
Tapi kalau dengar mau ada mutasi bingung, kayak dengar mutilasi, ya, gerasa gerusuk, cari embah ini, cari embah itu, macam-macam dilakukan. Ya. Ini cermin bahwa dunia itu sangat berakar dalam hati kita. Oleh sebab itu, terlalu cinta, sekali lagi, itu dapat menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan. Yang wajar-wajar saja. Fir'aun, ya, orang yang begitu perkasa, selesai jabatannya. Korun yang begitu kaya, selesai sampai di situ. Oleh karena itu, kita ketika mencari dunia, ingat bahwa kita ada akhirat. Ketika kita mencari dunia, ingat kita punya akhirat. Maka kalau kita sadar bahwa kita masih punya akhirat, maka cara kita mencapai dunia itu diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Tidak menghalalkan segala macam cara. Iya sih, saya kepingin kaya, tapi kalau korupsi bagaimana akhirat saya? Iyalah, saya kepingin naik pangkat tinggi jabatan, tapi kalau fitnah orang, akhirat saya bagaimana? Ini kan melahirkan etika pada kehidupan seorang muslim, bagaimana cara kita mencapai dunia ini. Karena tidak satupun perbuatan yang bagaimanapun kecilnya di dunia ini yang tidak berdampak pada akhirat. Maka kita diajarkan doa itu, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ya. Ini bentuk bahwa kita itu boleh mencari dunia tapi tidak terlalu over, karena ada akhirat. Ya. Seorang muslim yang yakin bahwa adanya akhirat, dia akan mencari dunia itu kecil rasanya. Ya. Pak, memang tidak punya uang itu rasanya pengen mati. Iya, tidak punya uang. Uang itu tidak dibawa mati memang, tapi kan tidak punya uang seperti mau mati. Ya. Tapi ketika kita mencari dunia terlalu over, maka kita akan menghancurkan akhirat kita. Jadi hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, itu akan menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waqillatul haya, sedikit rasa malu. Nih, malu ini sekarang ini setipis kulit ari. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya besok, ya, ada satu zaman di mana seorang perempuan itu berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Artinya apa? Coba kita lihat. Banyak, jangankan jenengan misalkan duduk di pinggir jalan itu, sudah berapa itu? Ya, kita lihat aurat-aurat yang kita lihat. Maka saya sering guyonan sama teman-teman, kalau kita pengen makan paha ayam, itu kan kita ambil dulu, kita tangkap dulu ayamnya, kemudian kita sembelih. Setelah kita sembelih, apakah selesai? Enggak, kita cabutin dulu. Kita cabutin bulunya. Setelah kita cabutin, kita goreng, ya, baru kelihatan paha ayam. Tapi beda dengan paha manusia. Kita duduk di pinggir jalan itu sudah berapa kita lihat paha-paha itu. Ya. Artinya apa? Sedikit rasa malu. Ya. Kadang-kadang pakaian, Pak, pakai kerudung, Pak, tapi press body. Haula wala. Ya. Orang yang seperti itu, kata Nabi, tidak pernah mencium bau surga. Orang yang seperti itu jangankan masuk surga, mencium bau surga itu tidak akan pernah. Ya. Dan juga bapak-bapak itu harus cemburu, Pak. Ketika ada istrinya berpakaian seperti itu dicegah. Ya, harus punya rasa cemburu. Jangan seperti Dayus.
Dayus itu adalah seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan dayus itu jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga itu tidak ada. Dayus ya, jadi bukan hanya perempuan saja, seorang suami seperti itu ya, seorang suami seperti itu ya. Maka untuk kita semua bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, yuk dijaga ya, mulai jaga diri ya, mulai jaga pakaian ya. Tidak ada pemerkosaan itu pakai, orang itu mau merkosa pakai kerudung itu tidak ada. Kudungan tak perkosaan, enggak. Orang-orang yang menggunakan pakaian mini itu akan memancing kejahatan ya, akan memancing kejahatan seperti itu. Oleh karena itu ketika kita punya anak perempuan, yuk diajarkan nutup aurat. Ayo pakai kerudung. Yang punya anak perempuan, yang laki-laki enggak usah. Kok anak laki-laki engkau tinggal kena pisan. Ya. Jadi sedikit rasa malu itu dapat menghancurkan amal yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan ya. Pikirannya hanya jikalau, andai kata, umpama misalnya ya, kalau saya jadi ini saya akan seperti ini, kalau saya punya ini saya akan ke sini. Terlalu panjang angan-angan itu ya. Kita ini makhluk manusia di alam nyata ya. Kita terikat dengan sunnatullah ya. Terikat dengan sunnatullah, makhluk nyata yang hidup di alam nyata ya. Jadi jangan terlalu banyak angan-angan. Punya angan-angan boleh, tapi kalau terlalu berangan-angan ini yang tidak boleh ya. Kalau saya jadi ini, kalau saya punya ini, akhirnya apa? Tidak berangkat-berangkat, ngelamun aja. Ngelamun itu kan yang paling enak, tidak ada sekolahannya ngelamun ya. Paling enak itu ngelamun ya. Tapi itu yang menghancurkan amal ibadah kita ya. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak berangan-angan, akibatnya apa? Kita tidak akan bisa mengerjakan apapun. Males ya. Jadi orang yang pemalas. Rasulullah itu punya mukjizat, Nabi Musa itu punya mukjizat. Tapi apakah ketika ada persoalan, permasalahan, main tongkat? Enggak. Rasul pernah kalah ketika berperang, padahal beliau punya mukjizat. Ini menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang nyata, hidup di alam nyata dan terikat dengan sunnatullah. Artinya apa? Ayo kita hidup dengan cara manusiawi. Bagaimana? Kita bekerja, berusaha, berdoa, lalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh sebab itu dalam Fatihah diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi tertibul kalimat, urutan kalimat, na'budu dulu, baru kemudian nasta'in ya. Kerja dulu baru dapat gaji. Masa gajian terus megawe? Kan enggak ya. Jadi kita menyembah Allah, kemudian kita minta pertolongan ya. Bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, tidak ya. Kadang-kadang sholatnya masih menghadap Allah, pengen cepat kaya, cari mbah ini, cari mbah itu, tidak. Itu sinkrit namanya, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil ya. Kalau es campur enak, ini agama. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena apa? Tidak boleh Pak ya. Rancu. Kalau saya punya satu gelas air, satu gelas, kalau saya isi sepenuhnya air, kan jelas diminum orang. Kalau satu gelas ini saya isi seluruhnya, sepenuhnya bensin, kan jelas dipakai motor. Tapi kalau gelas ini separuh saya isi bensin, separuh saya isi air, orang minum mabuk, motor pun mogok ya. Artinya apa?
ketika kita memohon kepada Allah, menyembah Allah juga memohon kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah. Ya, jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, artinya apa? Sholat rajin, maksiat tekun. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Zakat mau, nyolongnya lebih gede. Jangan seperti itu. Puasa rajin, fitnah orang, tekun. Jangan seperti itu. Ya, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Lalu yang keenam, zalimul liyantahi, zalim kepada diri sendiri yang tidak pernah ada putusnya. Jadi zalim itu berasal dari kata zalama, artinya kegelapan. Ya. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang itu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Sering lupa bersyukur kepada Allah. Padahal nikmat Allah itu tidak pernah berhenti dan meliputi seluruh makhluk yang hidup ini. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur sendiri itu adalah nikmat dari Allah. Tidur itu nikmat loh, Bu. Ya? Berapa banyak orang yang masuk ke sini itu gara-gara kadang-kadang gak bisa tidur. Ya, dan mahal itu. Saya pernah 2 tahun yang lalu itu tidak bisa tidur, Pak. Jadi ketika saya pulang dari kerja, saya buat merem istirahat itu, rasanya itu saya buat merem ada di Pasar Rogo Jambi, ada di kecamatan. Jadi tidak bisa tidur. Pergi jam 12 malam ke Rumah Sakit Fatimah, ya, dikasih obat 500.000, Pak. Baru bisa tidur. Cuman dikasih obat di Fatimah itu seret 500.000, mahal, Pak. Oleh sebab itu ketika kita bisa tidur, alhamdulillah, syukuri. Ya, syukuri. Tapi harus tahu tempat. Wah, ya megawe aja turu gitu. Ya maksudnya gitu. Ya, waktunya kerja, waktunya istirahat. Karena tidur itu adalah nikmat. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur sendiri itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah, kau makan nikmat Tuhanmu tapi kau tidak pernah bersyukur kepadanya. Baik syukur dalam bentuk ucapan, lebih-lebih syukur dalam bentuk perbuatan. Kalau syukur dalam bentuk ucapan, semua orang bisa. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah diberikan harta. Tapi kadang-kadang mulutnya tidak sinkron dengan perbuatannya. Kalau kita diberikan Allah harta yang banyak, mulut kita alhamdulillah, terima kasih Allah, tapi pelitnya tidak ketulungan, berarti kita masih syukur dalam bentuk ucapan, tidak syukur dalam bentuk perbuatan. Ya, jadi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita satu hari hidup ini adalah 24 jam. Diperintah oleh Allah menjalankan sholat itu 5 waktu. Kalau satu kali sholat itu 5 menit, berarti dalam sehari semalam itu 25 menit. 25 menit diminta Allah untuk laporan, untuk menghadap Allah. Kadang-kadang subuh kesiangan, kadang zuhur juga kerepotan pasien, tidak sholat. Itu kita zalim kepada Allah. Ya. Zuhur, sholat, asar kadang-kadang waktunya pulang nyampe rumah sudah capek. Itu zalim kepada Allah. Kemudian zalim kepada orang lain. Ya, enak-enak koncone istirahat, nyetel son seantar-antare. Ya, itu zalim kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Ketika kita melakukan maksiat terus-menerus, ketika kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, itu zalim kepada diri sendiri. Ya, oleh sebab itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain itu akan menghancurkan amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah jam 12.40. Mudah-mudahan kita terhindar dari 6 perkara yang menghancurkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.